Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai energi requirement, kebutuhan energi bagi atlet, ya. Jadi mulai pertemuan hari ini, kita sudah mulai memasuki ranah pengaturan zat gizi untuk atlet, yaitu tentang gizi olahraga. Kalau sebelumnya kita masih berbicara tentang kebugaran, kalau kebugaran ini untuk masyarakat awam, bukan hanya untuk atlet saja, ya. Tapi kalau gizi olahraga sudah mengerucut ke atlet, oke? Pertama yang dasarnya tentang kebutuhan energi atlet. Kebutuhan energi untuk atlet berbeda nggak sih dengan kebutuhan masyarakat awam? Tentu saja berbeda ya. Nanti akan kita lihat apa sih perbedaannya. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi untuk atlet. Pertama ada basal metabolic rate, laju metabolisme basal, yaitu kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas dasar, untuk melakukan metabolisme, untuk memompa jantung dan lainnya. Ya, seperti pada masyarakat awam, kebutuhan energinya juga harus memperhitungkan laju metabolisme basal, ya. Lalu selanjutnya ada specific dynamic action atau SDA. SDA ini adalah kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencerna makanan, memproses makanan yang kita konsumsi. Nah, lalu ada tingkat aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik dalam perhitungan kebutuhan energi untuk atlet, yaitu aktivitas fisik harian yang dilakukan oleh atlet. Misalnya dalam kesehariannya atlet ngapain saja, berprofesi sebagai apa, itu akan mempengaruhi tingkat aktivitas fisiknya. Berbeda lagi dengan energi expenditure for exercise, yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan. Berbeda ya. Jadi energi yang dikeluarkan untuk latihan ya ini khusus untuk latihan saja. Jadi walaupun misalnya atletnya ini latihannya dia lama, tetapi kesehariannya di luar jam latihan dia hanya duduk rebahan karena mungkin sedang WFH ya. Jadi bisa jadi dia tingkat aktivitas fisiknya ringan, bukan berat. Ya, karena pengeluaran energi untuk latihan ini ada tersendiri ya. Jadi jangan salah, tingkat aktivitas fisik ini di luar latihan. Oke. Kemudian untuk atlet yang berusia 10 sampai 18 tahun itu ada penambahan growth factor ya. Energi yang diperlukan untuk pertumbuhan atlet tersebut. Tapi biasanya ini nilainya tidak terlalu besar ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan energi bagi atlet, yaitu pertama BMR plus SDA, baru nanti hasilnya dikalikan dengan PAL-nya, tingkat aktivitas fisiknya. Lalu kemudian ditambah pengeluaran energi untuk latihannya, dan ditambah growth factor untuk atlet yang berusia 10-18 tahun. BMR, untuk rumus BMR itu banyak ya, mungkin kalian sudah pelajari banyak rumus BMR di mata kuliah ilmu gizi dasar sepertinya ya. Nah, kalau untuk mata kuliah gizi olahraga ini kita sepakat saja memakai rumus BMR dari Harris Benedict. Ini rumusnya ya, berbeda untuk laki-laki dan perempuan, jangan ketukar. Ya. Kemudian SDA. SDA atau Specific Dynamic Action tadi kan energi yang dibutuhkan untuk memproses makanan, untuk mencerna, untuk penyerapan makanan. Nah, jadi sebenarnya nilai SDA ini berbeda-beda tergantung dietnya. Ya, kalau dietnya sangat dominan karbohidratnya, nilai SDA-nya 5-10% dari BMR. Ya, kalau dietnya
lemak, dominan lemak saja, itu SDA-nya 0 sampai 5%. Kalau protein SDA-nya 20 sampai 30%. Nah, tetapi kan SDA untuk diet masyarakat Indonesia ini kan beragam ya. Jadi untuk masyarakat Indonesianya SDA-nya ditetapkan 10% dari BMR. Oke, jadi kalian nanti menghitung BMR-nya dulu berapa, baru nanti 10% dari BMR. Oke. Nah, ini nilai tingkat aktivitas fisiknya. Faktor aktivitas fisiknya ya pada laki-laki dan perempuan yang inaktif, sedentary lifestyle itu nilainya 1,4 ya. Pada perempuan yang aktivitasnya moderat seperti misalnya mahasiswa kalau tidak kondisi SFH yang benar-benar ke kampus itu nilainya 1,6. Jadi misalnya atlet perempuan dia statusnya sebagai mahasiswa, aktivitas fisiknya moderate. Kalau di luar kondisi pandemi ya. Kalau mahasiswa sekarang pada kondisi pandemi bisa jadi dia inaktif. Karena keseharian duduk saja, belajarnya Zoom meeting, duduk di depan layar seharian. Selain belajar ya rebahan sambil nonton Instagram gitu ya. Jadi nanti harus dilihat kesehariannya itu ngapain saja. Kalau highly active, kalau tingkat aktivitasnya tinggi seperti misalnya kuli bangunan atau yang mobilitasnya sangat tinggi, itu untuk perempuan 1,8, untuk laki-laki 1,9. Nah, ini pengeluaran energi untuk latihan. Jadi si atlet biasanya latihan tuh kan hitungannya per minggu, misalnya seminggu 5 kali. Ini pengeluaran energinya. Misalnya untuk balap sepeda, untuk yang berat badannya 50. Maka ini adalah pengeluaran energi untuk latihannya. Ya. Oke ya, jadi ini adalah daftar pengeluaran energi untuk beberapa jenis latihan. Ada balap sepeda, bulu tangkis, basket, voli, dayung, golf, hoki. Untuk atlet yang berat badannya 50 sampai 59 ini. Misalnya atlet bulu tangkis, dia latihan bulu tangkis. Latihannya 5 kali dalam seminggu. Dalam sekali latihan dia misalnya 1 jam. Ya, berarti harus dikali berapa? Nah, ini itu energi per menit yang dikeluarkan per menit latihan. Ya. Jadi untuk bulu tangkis, energi yang dikeluarkan per menitnya adalah 5 kilokalori. Kalau dia latihannya 5 kali per minggu, setiap latihan itu 1 jam, berarti energi yang dikeluarkan berapa? Jadi 5 kali 60. 60 menit kan 1 jam setiap kali latihan, dikali 5. Karena seminggu 5 kali. Nah, ditotal tuh hasilnya berapa? Itu energi yang dikeluarkan untuk latihan selama 1 minggu. Nah, karena menghitung kebutuhan energi itu per hari, jadi makanya untuk setiap hari kebutuhan energi hariannya, energi hasil perhitungan tadi dibagi dengan 7. Begitu ya. Ini ada latihan lainnya. Jadi kalau misalnya atlet itu latihannya dia nggak hanya 1 macam, ya harus ditotal. Misalnya latihannya ada bulu tangkis, lalu lari,
lalu renang ya, di total pengeluaran energi untuk latihannya. Ingat ya, dilihat latihannya dalam seminggu berapa kali. Nanti energi latihan untuk seminggu baru dibagi dengan 7. Ya, untuk menghitung kebutuhan energi harian atlet. Selanjutnya ada growth factor. Energi yang dikeluarkan untuk pertumbuhan. Ini kalau usianya 10 sampai 14 tahun, energi untuk pertumbuhannya 2 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau 15 sampai 16, 1 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau 17 sampai 18 tahun, setengah kilokalori per kilogram berat badan ya. Jadi nanti sebenarnya penambahannya juga nggak terlalu banyak. Ini ada contoh soal atlet rekreasional bola basket laki-laki usia 19 tahun, berat badan 60 kilo, berlatih basket 5 kali seminggu. Tiap kali latihan 4 jam sehari-hari sebagai mahasiswa. Mahasiswa di sini dalam artian bukan dalam kondisi pandemi ya. Jadi kuliahnya kuliah offline. Nah, kalian hitung tuh kebutuhan energinya ya. Coba silakan dihitung. Nanti akan kita bahas saat diskusi di Zoom meeting. Maka lalu masuk ke karbohidrat. Ya, bukan kebutuhan, sumber energi terbesar, sumber energi utama untuk tubuh, baik itu saat olahraga ataupun saat tidak olahraga adalah karbohidrat. Ya, simpanan karbohidrat dalam tubuh dalam bentuk glikogen ini disimpan di hati dan otot. Ini akan dimetabolisme selama olahraga. Ya, jadi nanti ketika cadangan glukosa darah menipis, maka akan digunakan glikogen yang di dalam otot. Nah, ketika glikogen di dalam otot sudah sangat menipis, nanti tergantung latihannya. Kalau latihan aerobik, maka bisa digunakan lemak. Kalau sudah sangat menipis lagi, nanti baru ambil glikogen yang di dalam hati. Ya. Tidak seperti lemak yang menyuplai energi saat istirahat dan berolahraga ringan. Jadi kalau lemak ini, kata kuncinya agar bisa dipecah adalah dalam kondisi aerobik. Aerobik itu berarti bisa kondisi istirahat, ya, atau latihan olahraga intensitas ringan sampai sedang, ya. Tapi kalau yang intensitasnya berat, itu lemak tidak bisa. Karbohidrat ini bisa. Karbohidrat bisa digunakan kapan saja, pada intensitas latihan seberapa saja, ya, baik rendah ataupun berat. Oke, mengingat latihan dan kompetisi terdiri dari gerakan dalam intensitas berat, maka simpanan karbohidrat ini menjadi sangat krusial, sangat menentukan performa atlet saat kompetisinya. Maka nanti ada dikenal namanya karbohidrat loading. Berikut tabel kebutuhan karbohidrat harian untuk atlet, tergantung durasi latihannya, tergantung intensitas latihannya. Ya, untuk atlet yang intensitas latihannya sangat tinggi dengan durasi sangat singkat, ya, maka kebutuhan karbohidratnya 5-7 gram per kilogram berat badan. Untuk atlet yang intensitas latihannya tinggi, durasinya singkat, masih sama, 5-7 gram per kilogram berat badan. Ini daftar contoh olahraga atau latihannya ya. Lalu untuk atlet yang intensitasnya tinggi, durasinya singkat 1-30 menit, dengan beberapa kali periode istirahat ya. Ini ada peningkatan 5-8 gram per kilogram berat badan. Untuk olahraga yang intensitas moderat,
durasinya juga sedang 30-60 menit. Seperti lari maraton 10 kilo. Ya. Ini kebutuhan karbohidratnya 6-8. Jadi semakin menurun intensitas latihan, ini semakin bertambah kebutuhan karbohidratnya ya. Kalau ini intensitas tinggi, ya, tetapi durasinya sedang hingga lama, lebih dari 1 jam. Kebutuhan karbohidratnya 6-8 kilogram per kilogram berat badan, ya. Ini kalau untuk yang intensitasnya sedang, durasinya lama 1-4 jam. Maka kebutuhan karbohidratnya juga lebih tinggi, 8-10 gram per kilogram berat badan. Ya, seperti lari maraton, swimming jarak jauh, cycling, ya. Untuk latihan yang intensitasnya sedang, durasinya sangat panjang, lebih dari 4 jam, ya. Olahraganya lebih dari 4 jam, seperti ultra distance running biasanya, atau ultra distance cycling. Ini misalnya bersepeda lintas wilayah, lintas negara. Ini kebutuhan energinya 8-19 gram per kilogram berat badan. Ya. Kalau untuk intensitas rendah, durasi lama, ini 5-7 gram per kilogram berat badan. Oke. Oke, itu saja untuk kebutuhan energi dan kebutuhan karbohidrat harian untuk atlet. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.